ya kan lahannya sangat luas ya, sangat luas. Saudara kemarin sudah dari sana itu tentu tahu bagaimana PTP 12 itu juga ada sumber-sumber air, mata air itu dialirkan ke masyarakat sekitar. Itu adalah salah satu bentuk CSR contohnya itu. Kemudian di Sumbawa ya, Sumbawa itu ada Nyumon. Nyumon itu tambang emas ya, di Nyumon itu. Nah, di sana CSR-nya itu adalah ini development community. Jadi ada pembangunan masyarakat. Dengan apa wujudnya dalam melakukan itu? Dengan memberi beasiswa kepada masyarakat sekitarnya yang mempunyai keinginan untuk meningkatkan pendidikannya. Jadi memberi beasiswa pada masyarakat sekitarnya. Jadi mencerdaskan masyarakat sekitarnya itu ya. Jadi itu memang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan, itu harus memiliki. Maka dikatakan bahwa perusahaan itu merupakan bagian dari masyarakat. Jadi salah satunya dengan CSR, memberi lapangan pekerjaan ya, masyarakat yang mendukung perusahaan itu di sana. Perusahaan itu macam-macam. Ada BUMN, ada perusahaan swasta, apa perusahaan terbatas atau PT yang swasta murni itu ya ada. Mereka masing-masing mempunyai tugas utama ya, tugas utama. Kalau untuk dulu ya tugas utamanya memang seperti Nyumon itu apa PTP 12 itu ya tentu mendapatkan laba ya, untuk memperoleh laba ya. Tapi kalau apa namanya untuk swasta ya murni untuk mendapatkan laba itu tugas utamanya. Kemudian ini juga ada sebuah badan usaha sebagai lembaga melaksanakan bermacam-macam tugas pada waktu yang sama. Lembaga atau perusahaan itu misalnya perusahaan manufaktur, selain memiliki bahan baku, kemudian mengolahnya menjadi barang jadi, kemudian mendistribusikannya ke pasar. Nah, dia juga punya tugas yang lain, yaitu melaksanakan penelitian, menyediakan lapangan kerja, dan sebagainya. Dia melaksanakan pada waktu yang sama ya, seperti PT Sritek ya, mahasiswa kita itu sering kita bawa ke perusahaan-perusahaan yang besar ya, biar dikenal gitu ya, namanya perusahaan multinasional. Jadi kalau si Sritek itu adalah orientasinya ke ini, kemana itu, ekspor ya, ekspor barangnya, ekspor produknya. Batik keris itu juga ekspor. Jadi pangsa pasarnya menengah ke atas ya. Karena apa ya, harus memang dibagi seperti itu, tidak boleh monopoli ya. Perusahaan-perusahaan itu juga masing-masing sudah punya pangsa sendiri-sendiri, harganya sendiri-sendiri, sehingga masyarakat ya menyesuaikan kemampuannya untuk membeli barang yang mana ya. Kemudian Sritek itu di samping tetap melakukan proses produksi itu juga memberi waktu, memberi kesempatan kepada mahasiswa yang mau mengadakan pengamatan ke sana, mengambil data ke sana. Mahasiswa UPN diterima di ruang seminar yang bisa menampung 200 lebih mahasiswa, karena besar sekali. Ini sudah memasuki masa tahapan kampanye pemilu. Pasangan capres peserta pemilu 2024 sudah boleh secara terang-terangan berkampanye. Kita semua sudah siap untuk itu. Mahasiswa diterima dengan sangat baik ya, kemudian diajak diskusi, seminar, diterima dengan tangan terbuka. Kemudian pihak perusahaan juga menyampaikan keadaan data-data yang ada di sana. Mahasiswa boleh bertanya
Setelah selesai, mahasiswa diajak keliling, ya keliling tempat proses produksinya Sritek ya. Di sana itu berapa ya? Sangat luas sekali itu. Jadi seperti itu. Itu menunjukkan bahwa dia juga menerima mahasiswa yang sedang praktek lapang untuk melakukan pengamatan, tapi juga produksi tetap jalan ya, produksi tetap jalan. Kemudian untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dalam perusahaan mempunyai mekanisme, baik dilakukan secara sadar atau tidak, itu untuk memenuhi kebutuhan mencapai keinginan yang diharapkan. Mereka memberikan mekanisme sendiri bagaimana caranya agar tugas-tugas tersebut bisa dilaksanakan dengan baik ya. Sritek itu merupakan perusahaan yang mengutamakan disiplin tinggi itu. Jadi pernah mahasiswa kita mengajak rombongan tapi terlambat berapa jam itu. Akhirnya kita bertahun-tahun ditolak. Kalau ingin ke Sritek ditolak karena pernah terjadi kita terlambat karena di sana itu disiplin diutamakan. Baru kemudian setelah bertahun-tahun itu kita mencoba lagi bisa diterima lagi, tapi kita karena sudah ada pengalaman ditolak karena tidak disiplin itu, maka ketika datang ke sana ya kita harus menyesuaikan, kita harus disiplin. Kalau kita janjian jam 10 ya setengah 10 sudah ada di sekitar sana itu ya. Jadi biar mereka tidak menunggu dan kita juga bisa tepat waktu. Nah, ini perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, belum tentu mempunyai tugas utama yang sama. Nah, ini PJKA dan PT LTH, ini memang contoh yang jadul, contoh jadul. Bisa kita rubah ini misalnya PT KAI ya, bisa. Kemudian kedua perusahaan tersebut bergerak di bidang yang sama, yaitu jasa angkutan. Tetapi tugas utama PJKA ini melayani masyarakat ya. Kereta api dan angkutan rakyat, nah itu ya. Jadi mengutamakan melayani masyarakat. Sedangkan LTH itu mengutamakan pencarian laba semata. Jadi tidak ada pekerjaan sosialnya ya, tapi hanya untuk mendapatkan laba semata. Jadi sama-sama angkutan ya, tapi berbeda tugas utamanya. Kemudian sering pelaksanaan tugas itu didasarkan pada prioritas, sehingga setiap tugas dapat menjadi pokok pada suatu saat tertentu. Tapi juga yang tadinya itu adalah tugas sampingan ya, bisa menjadi tugas sama-sama pentingnya. Misalnya ini ya, sebuah rumah sakit dapat menjadi tempat belajar bagi para mahasiswa kedokteran. Dalam hal ini, rumah sakit mempunyai dua tugas pokok, yaitu melatih mahasiswa dan melayani pasien. Kedua tugas pokok ini sama-sama pentingnya untuk berlangsungnya kehidupan rumah sakit ya, karena memang rumah sakit juga tempat belajarnya, prakteknya para calon dokter, mahasiswa kedokteran, karena rumah sakit itu nanti juga akan membutuhkan tenaga mereka. Jadi mereka memberi pelajaran tapi juga bisa melayani pasien. Pernah saya memeriksakan gigi saya di RSAL, diarahkan ke satu ruangan ya, di situ dokternya yang akan mengoperasi mengambil gigi saya ya, karena ini tumbuh yang tidak pada tempatnya akan mengganggu, maka harus diambil. Nah, di situ ternyata sudah banyak mahasiswa yang ingin melihat bagaimana caranya. Dia juga menjelaskan hal ini kepada mahasiswa itu, tapi juga melayani mencabut gigi saya yang seharusnya memang harus dicabut.
Nah, ini di samping tadi ya, ini ada tugas utama di satu bidang dengan bidang lainnya. Pertentangan tugas utama ini biasanya sering terjadi. Jadi perusahaan yang mengutamakan kualitas produknya akan menghadapi konsekuensi yaitu semakin banyak biayanya, semakin besar biayanya, sehingga harga jual pun akhirnya menjadi tinggi. Nah, dengan harga jual yang tinggi, jelas konsumen tentu belum tentu dapat membelinya. Nah, berakibatnya apa ya? Karena banyak barang yang tidak terjual, ya mengakibatkan keuntungan yang sudah direncanakan tidak tercapai, tidak menguntungkan itu. Karena ingin memproduksi yang berkualitas ya, tapi ternyata ya risikonya harga jualnya tinggi. Kemudian yang bersifat makro, misalnya perbaikan kesehatan penduduk, ya, ini akan mengurangi jumlah kematian, menjadi semakin padat. Kepadatan penduduk itu banyak menimbulkan masalah, misalnya masalah perumahan, makanan, kesempatan kerja, dan lain-lain, sehingga akan menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kriminalitas naik ya, karena mereka tidak memiliki pekerjaan. Jadi ada dilema ya, tugas utamanya untuk supaya masyarakat itu sehat semua ya. Tapi dengan sehat itu ternyata menambah kepadatan penduduk. Tapi kalau di Indonesia sudah lama ya, namanya program keluarga berencana, sehingga membatasi mereka untuk mempunyai anak yang banyak. Ini cara untuk membatasi peledakan penduduk sebetulnya itu, supaya penduduk tidak terlalu melejit ya. Seperti kalau di Cina itu hanya satu yang diperbolehkan, nanti kalau melahirkan lebih dari satu, yang lainnya punya negara. Siapa apakan ya terserah negara. Miliaran ya penduduknya itu. Kalau kita kan 270 jutaan ya, 270. Kemudian, nah ini apa yang harus diperhatikan perusahaan dengan kondisi lingkungan seperti tadi, banyak hal ya, lingkungan itu. Nah, ini yang perlu di perusahaan itu ya, perlu diadakan tinjauan secara menyeluruh dengan melihat hal-hal lingkungan tadi, yang ada lingkungan tadi secara keseluruhan, baik intern maupun ekstern. Jadi setiap perubahan lingkungan maka seharusnya ditinjau kembali tentang penetapan, pelaksanaan tugas, dan sebagainya. Apakah ada suatu tugas yang dianggap sebagai tugas sampingan pada suatu saat akan berubah menjadi tugas utama karena berubahnya lingkungan tadi. Ya. Bisa saja yang dulu itu hanya untuk sampingan malah sekarang menjadi tugas utama ya. Misalnya yang dulu itu hanya untuk tambahan ya, untuk kerja sosial, tapi sekarang malah menjadi profesional. Bisa saja terjadi ya, karena lingkungan itu akan selalu berubah. Jadi garis besarnya itu bahwa perusahaan, organisasi, usaha itu kita harus melihat menyesuaikan lingkungan sekitarnya, lingkungan yang ada harus kita sesuaikan. Jadi misalnya di suatu daerah itu sangat kuat sekali adat istiadat, kebiasaan, tradisi, misalnya saja
di daerah itu terkenal dengan nama 1000 surau atau 1000 masjid. Kita bisa bayangkan bahwa di sana itu kewajiban orang beribadah di masjid itu nomor satu. Nah, karena ada satu perubahan ya, ada pengembangan daripada usaha dan orang mendirikan kafe di sana. Nah, belum akan mulai kalau belum adzan isya. Kalau adzan isya sudah selesai, ya sudah bisa dimulai kegiatan itu. Kadang ada yang belum bisa menerima dengan kebudayaan itu dengan satu corporate yang ada di sana. Maka agar corporate atau perusahaan itu eksis di sana, ya perusahaan itu harus bisa menyesuaikan di sana. Dan itu juga tidak lepas daripada lingkungan pemerintah. Pemerintah itu juga mengusahakan untuk tetap menghormati budaya-budaya di sana, ada di sana, tradisi di sana, tanpa mengurangi rasa hormatnya. Maka pemerintah tentu memikirkan untuk mengalokasikan usaha-usaha UMKM, misalnya untuk kafe, untuk hiburan, itu di suatu tempat, di lokasi yang jauh dari tempat-tempat ibadah, misalnya, ya seperti itu. Nah, ini ada soal, jelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan perusahaan. Mengapa perusahaan dengan lingkungannya tidak dapat dipisahkan? Apakah harus dilakukan perusahaan dalam menghadapi untuk menyesuaikan perusahaan? Ini poin-poin penting ya kalau saudara nanti memiliki usaha. Ini yang harus bisa saudara jawab. Ini saudara jawab, saudara kerjakan itu ya dengan ketik ya, ketik kapan dikumpulkannya, nanti tunggu tugas berikutnya, ada lagi tugas berikutnya. Jadi dijadikan satu, dijilid dengan jilitan mika, kemudian lakban hitam. Nah, itu nanti dikumpulkan sebelum UTS. Ini individu, bukan kelompok. Yang kelompok itu adalah presentasi. Nah, ini supaya saudara benar-benar bisa mengimplementasikan, seandainya saudara mempunyai perusahaan, bagaimana sih menyesuaikan dengan lingkungan, apa yang harus kita lakukan, bagaimana perusahaan itu menghadapi lingkungan yang selalu berubah-ubah, itu ya. Itu saya kira untuk pengantar ini dulu saja ya, karena ini sudah ada soalnya. Setiap materi ada soal. Berarti ini sudah selesai untuk pengantarnya tentang lingkungan. Tentang lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Ya. Bagaimana perusahaan itu bisa menyesuaikan. Perusahaan bisa mempertahankan di tengah lingkungan yang selalu berubah-ubah. Perusahaan angkutan itu harusnya ya bisa menyelesaikan lingkungan angkutan sekarang ya, lingkungan online ya, transportasi online baik motor maupun mobil ya. Perusahaan BIMO itu ya sebaiknya yang menyelesaikan itu. Kita tidak bisa untuk tidak mengikuti perubahan itu ya, kita yang akhirnya jatuh ya, akhirnya jatuh. Dan perubahan itu akan ada di semua, tidak hanya di perusahaan tapi juga di masyarakat, kita juga akan melakukan itu. Saya dulu sering naik angkot ya, tapi sekarang tidak. Sekarang saya menggunakan online karena apa ya, perubahan itu yang akhirnya merubah kebiasaan, merubah pemikiran, paradigma kita itu akhirnya juga berubah. Bagaimana mendapatkan suatu transportasi yang mudah, cepat, selamat sampai tujuan, tidak perlu menunggu lama-lama. Itu
fenomena sekarang. Saya kira ini dari saya. Kalau ada pertanyaan, saudara boleh lanjutkan di WA grup ya. Saudara bisa melanjutkannya di WA grup. Ya, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Ya, kita live ya. Iya, Bu.